Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi di pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema dampak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Teks Lukas pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-28. Pagi ini kita mau belajar dari dampak kehidupan Tuhan Yesus ketika dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Bapanya, yaitu Allah. Sangat menarik untuk kita renungkan bahwa sikap yang Yesus miliki ini membuat murid-muridnya ingin diajarkan juga untuk membangun hubungan pribadi dengan Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar dapat membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu berdoa, memiliki jam doa yang khusus dengan Tuhan, menyanyi dan menyembah, serta beribadah dalam persekutuan. 3 hal ini kita bisa lakukan agar dapat membangun hubungan yang khusus dengan Bapa. Saya meyakini bahwa ketika Yesus melakukan doa, murid-muridnya juga pun ingin melakukannya. Sebab apa yang dilakukan seorang pengajar, pasti ingin juga dilakukan oleh seorang murid. Maka mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun menjawab dengan memberikan mereka pengajaran mengenai hal berdoa. Ada 3 dampak yang besar yang akan kita hasilkan ketika kita memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Yang pertama, memiliki kerendahan hati. Pertanyaan yang ditanyakan oleh muridnya, Tuhan Yesus memberikan kita pemahaman bahwa ketika hubungan itu kita bangun, itu semua menghasilkan dampak yang besar. Dan dampak itu terjadi terlebih dahulu kepada kita sendiri, baru kepada orang lain. Seperti halnya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus memiliki hubungan yang baik dengan Bapanya, murid-muridnya pasti melihat dan memperhatikan sikap serta cara Tuhan Yesus hidup pada masa itu, dan menarik perhatian mereka mengenai kehidupan Tuhan Yesus dalam hal berdoa. Setiap kita orang percaya tidak akan terlepas dari perhatian dari orang-orang di sekitar kita. Salah satunya yang orang lain perhatikan adalah cara hidup kita. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita belajar dari Tuhan Yesus. Murid-muridnya tertarik dan memperhatikan gaya hidup Tuhan Yesus yang memiliki kehidupan yang rendah hati, dan kehidupan itu memberi dampak yang besar bagi murid-muridnya. Dan kita sampai saat ini, kita adalah gereja yang hidup. Mari kita menjadi terang dalam kehidupan kita sehingga kemuliaan Tuhan dapat terpancar melalui kehidupan kita. Yang kedua, diberi kekuatan. Tidak hanya kerendahan hati yang dapat diperoleh ketika memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan, tapi Bapa yang di sorga juga memberikan kekuatan yang luar biasa agar kita mampu berjalan dalam terang kasih Tuhan, serta tetap teguh berjuang dalam hidup seturut kehendak Tuhan. Hari-hari ini adalah jahat jika kita tidak memiliki kekuatan yang teguh dan kekuatan yang berasal dari Bapa. Banyak godaan dan juga permasalahan yang sanggup membuat kita jatuh dalam berbagai dosa. Tetapi jika kekuatan kita dari sorga, maka kekuatan itu yang akan menolong dan memampukan kita melawan godaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hanya kekuatan Tuhan yang sanggup menolong dan memampukan kita untuk terus berharap serta percaya semua akan baik dan semua akan senantiasa dalam kendalinya Tuhan. Yang ketiga, dituntun. Dampak yang terakhir yang kita bisa hasilkan adalah hidup kita terarah, hidup kita dibina, hidup kita dalam tuntunan Allah yang sangat setia menolong, menghibur, menguatkan, dan sanggup melakukan segala hal yang mungkin tidak mustahil terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari saling mengingatkan, saling menopang, dan mari kita sama-sama mulai atau memperbaiki hubungan kita dengan Bapa. Saya percaya bukan hanya berkat yang Ia berikan, tapi melalui hubungan kita yang baik dengan Dia, Ia juga akan menyediakan jiwa bagi kita untuk kita layani. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita di sepanjang hari ini. Salam.